semuanya. Pagi, pagi, pagi. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke, untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini agar diberikan barokah dan juga bermanfaat, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ada yang berani untuk memimpin doa? Oke, kepada Fahri, kakak persilakan. Mari teman-teman kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, kakak ucapkan terima kasih kepada adik-adik sekalian karena telah menyempatkan waktu kalian untuk mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Sebelumnya tadi pelajaran apa? ANBK ya kalian hari ini? Oke, jadi ANBK ya. Kita absen dulu ya. Fahri, Hadir. Farhan, Hadir. Maskia, Nova, Aina, Hadir. Nadira, Naila. Oke, berarti hadir lengkap ya untuk hari ini. Sebelumnya kalian udah tahu belum nih kita akan melaksanakan kegiatan apa pada pagi hari ini? Jadi kita akan melaksanakan bimbingan kelompok. Kalian udah tahu belum nih apa itu bimbingan kelompok? Oke, kakak jelasin sedikit ya. Jadi bimbingan kelompok adalah salah satu layanan bimbingan dan konseling di mana layanan ini terdiri dari satu kelompok yang terdiri dari beberapa peserta. Untuk bimbingan kelompok ini sendiri akan kita bahas satu topik dalam pelaksanaan kegiatannya. Untuk asas-asasnya sendiri ada beberapa asas dalam bimbingan kelompok. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Jadi kakak harap ataupun yang kita sampaikan pada hari ini tidak bocor kepada teman-teman yang tidak mengikuti kegiatan ini. Apakah kalian siap? Siap. Oke, yang kedua itu asas keterbukaan. Jadi kakak harap nanti pada saat kita diskusi mulai, kakak mohon kalian agar aktif terlibat dalam kegiatan ini. Yang ketiga itu asas kesukarelaan. Kakak tanya, kalian datang ke sini apakah dengan sukarela? Ya, oke, dengan sukarela. Yang kemudian itu ada asas normatifan. Berarti dalam kegiatan ini kalian diharapkan tidak saling menentang pendapat satu sama lain. Jadi apabila ada yang ingin menyampaikan pendapat, dipersilakan terlebih dahulu. Jadi apabila ada temannya yang ingin menyanggah, baru menyanggah setelah temannya menyampaikan pendapat. Oke, dalam bimbingan kelompok ini ada beberapa tahapan. Yang pertama itu tahapan awal. Nah, seperti yang kita lakukan saat ini, menanyakan kabar, absen, dan berdoa. Yang kedua itu adalah tahap peralihan. Tahap peralihan ini adalah tahap peralihan dari tahapan awal ke tahapan kegiatan. Yang ketiga itu adalah tahapan kegiatan. Jadi tahapan kegiatan ini adalah proses di mana kita akan mulai berdiskusi dan juga tanya jawab. Yang terakhir itu adalah tahapan penutup. Jadi kakak akan meminta dari kalian untuk menyimpulkan kegiatan kita hari ini. Nah, sampai sini kalian udah paham apa itu bimbingan kelompok? Jadi waktu pada kegiatan kali ini adalah 1 kali 2 jam pelajaran atau 2 kali 35 menit. Apakah adik-adik bersedia? Oke, sebelum kita memasuki tahapan kegiatan, kita ice breaking dulu. Boleh? Boleh. Nanti kalau kakak bilang, Raja berkata pegang kepala, berarti kalian harus pegang kepala. Tetapi apabila kakak tidak menyebutkan Raja berkata, berarti tidak usah dilaksanakan. Contohnya, pegang kepala. Nah, itu tidak usah dilaksanakan karena tidak ada Raja berkata. Oke, kita mulai ya. Raja berkata pegang pundak. Oke, masih fokus. Raja berkata pegang kaki. Pegang kepala. Nah, kurang fokus ya. Sekali lagi. Ingat, kalau tidak ada Raja berkata, tidak usah digerakkan. Raja berkata pegang hidung.
pegang alis. Raja berkata pegang bibir. Raja berkata pegang tangan. Pegang pipi. Oke, sudah fokus. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, karena kali ini kita sudah dalam tahap awal, kita akan menuju ke tahap inti. Sebelumnya kakak tanya kepada adik-adik sekalian, apakah siap kalian untuk mengikuti tahapan inti? Siap. Oke, pada tahapan ini atau tahapan inti ini kita akan membahas cara mencegah terjadinya intoleransi. Sebelumnya kalau tanya, kalian udah tahu belum nih apa itu intoleransi? Kalau toleransi, ada yang udah tahu? Apa, Aina? Menghargai perbedaan. Oke, kata Aina menghargai perbedaan. Kemudian ada yang ingin menyampaikan pendapat lain? Oke, Nova? Tidak mencaci maki orang yang berbeda agama. Oke, benar semua, adik-adik pinter semua ya. Berarti jadi toleransi adalah menghargai perbedaan, tidak mencaci maki teman yang berbeda agama. Intinya toleransi itu saling menghargai setiap perbedaan yang ada. Nah, kalau intoleransi itu sendiri adalah kebalikannya. Jadi intoleransi sendiri adalah tidak menghargai perbedaan yang ada. Jadi misalnya dia berbeda agama nih dengan teman yang lainnya. Nah, dia mencaci maki temannya yang berbeda agama tadi. Oke, sampai sini kalian udah paham? Nah, kita akan masuk ke materi ini. Apakah semua terlihat? Lihat. Nah, ini ada konsep intoleransi. Intoleransi ada reaksi negatif terhadap perbedaan pandangan atau keyakinan. Intoleransi ini biasanya terjadi dalam agama, suku, ras, gender, orientasi seksual, dan juga politik. Kemudian tipe-tipe intoleransi ini ada 6. Yang pertama itu ada intoleransi agama, yang kedua intoleransi etnis atau rasial, yang ketiga itu intoleransi gender atau seksual, yang keempat intoleransi politik, yang kelima intoleransi ekonomi, yang keenam intoleransi disabilitas. Nah, gejala dari perilaku intoleransi sendiri, yang pertama itu perilaku diskriminatif atau pelecehan. Yang kedua, kurang usaha memahami perbedaan yang ada. Yang ketiga, bersikap tertutup terhadap perbedaan budaya, agama, dan politik. Yang keempat, pengucilan sosial, konflik, kekerasan, dan stereotip. Jadi pengucilan ini contohnya seperti kalian ada teman yang berbeda agama. Kalian tidak mengajaknya dalam satu kelompok karena kalian merasa dia itu berbeda agamanya dengan kalian. Itu tidak boleh diterapkan, oke? Nah, kemudian untuk faktor-faktor penyebab intoleransi ini ada 6. Yang pertama itu kurangnya pengetahuan. Jadi dia ini kurang pengetahuan bahwa intoleransi itu sangat berbahaya apabila diterapkan. Jadi kita itu harus saling menghormati perbedaan yang ada, tidak boleh mencaci maki. Yang kedua itu pengalaman traumatis. Jadi pengalaman traumatis ini bisa menyebabkan intoleransi. Contohnya, dia dulu waktu SD didiskriminasi teman-temannya. Misalnya nih, si Farhan tidak ditemani oleh Nova karena dia ini berbeda agama, si Farhan ini. Nah, si Farhan ini menyimpan trauma. Jadi apabila di kemudian hari si Farhan ini membuat kelompok, dia juga tidak mengajak teman lain yang berbeda agama dengan dia. Yang ketiga itu kelompok dan identitas sosial. Yang keempat, media yang bias. Yang kelima, faktor politik dan ekonomi. Yang keenam, kurangnya dialog. Nah, dampak negatif dari intoleransi ini adalah diskriminasi dalam pendidikan, pekerjaan, dan layanan seperti yang katakan tadi. Yang kedua, ketidakamanan dan ancaman kekerasan. Seringkali kan konflik antara ras suku bangsa karena dia mengatakan, dia ini kulit hitam, tidak usah ditemani. Sering nggak kalian mendengar itu? Padahal tidak boleh. Kita ini Indonesia terdiri dari beraneka ragam suku, bangsa, ras, dan agama. Yang ketiga itu dampak kesehatan fisik dan mental. Yang keempat, konflik, kekerasan, dan potensi radikal. Yang selanjutnya itu cara menghindari intoleransi.
Yang pertama itu belajar memahami perbedaan. Kalian itu harus belajar bahwa kita itu berbeda dan kita harus saling menghormati. Yang kedua, bertindak dengan empati. Jadi kalian itu setiap melakukan apapun itu harus dengan empati. Apabila ada teman yang membutuhkan pertolongan, entah itu beda agama atau beda ras, kalian harus saling tolong menolong. Yang ketiga itu menghadiri acara melibatkan kelompok berbeda. Jadi apabila nih ada suku yang berbeda dengan kalian mengadakan kegiatan keagamaan, kalian tidak boleh mencaci maki. Yang keempat, mempromosikan kesetaraan. Yang kelima, menghindari stereotip. Yang keenam, berkomunikasi dengan baik. Jadi jangan lagi ya, misalnya dia berbeda agama, dia itu beda loh agama, nggak usah ditemani. Kak, kok ini nggak pakai jilbab ya? Kok beda dengan kita? Tidak boleh lagi ya adik-adik, oke? Oke. Nah, ini mengembangkan sikap positif dan menghargai keberagaman. Pertama, belajar tentang keberagaman dari berbagai sumber. Seperti yang katakan tadi, kalian kan sudah punya handphone ya? Nah, kalian bisa mencari di TikTok itu keberagaman Indonesia. Yang kedua itu menguji stereotip. Yang ketiga, berbicara terbuka dengan orang yang berbeda. Yang keempat, bersosialisasi dengan kelompok yang berbeda. Kalian itu harus berbaur walaupun dia tidak sesuku bangsa dengan kalian. Yang kelima, mendukung kegiatan keberagaman. Yang keenam, mendidik diri dan orang lain. Yang ketujuh, melakukan aksi nyata untuk membangun masyarakat yang inklusif. Nah, itulah penyampaian materi mengenai cara mencegah terjadinya intoleransi. Materi yang telah kakak jelaskan tadi, kakak ada video nih. Oke, mari kita tonton mengenai intoleransi. Kuta Selatan, salah satu daerah yang dijadikan destinasi wisata favorit di Bali dan mata dunia. Hal ini karena terdapat berbagai macam destinasi wisata seperti GWK. Inilah dia, human kelasku. Dia dapat dibilang anak yang berada secara ekonomi, namun targetnya tak pernah sombong. Dia selalu. Oke, ada yang ingin bertanya mengenai materi ini? Oke, kepada Nadira. Mengapa kami sebagai siswa harus menerapi toleransi? Oke, terima kasih Nadira atas pertanyaannya. Bagus sekali ya, Nadira udah berani untuk bertanya. Tadi pertanyaan Nadira, mengapa sebagai siswa harus menerapkan toleransi? Kak izin jawab ya. Jadi sebagai siswa itu harus menerapkan toleransi agar kita itu tidak terpecah belah, tidak terjadi konflik. Nah, misalnya ya, apabila kita tidak menerapkan toleransi, seperti yang kakak ceritakan tadi, si Aina dengan Nova, mereka tidak berteman karena mereka berbeda agama. Nah, itu akan menyebabkan konflik. Jadi, sebagai siswa itu harus menerapkan toleransi. Dan Nadira, apakah sudah paham? Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Oke. Toleransi penting ya? Oke, terima kasih Nadira. Berarti toleransi itu penting ya Kak? Iya, adik-adik. Toleransi itu sangat penting. Jadi kita harus menghargai berbagai perbedaan. Entah itu perbedaan bahasa. Kalian sering nggak ketemu orang yang berbeda bahasa dengan kalian? Sering kan? Nah, itu kita harus saling menghormati. Karena kita ketahui Indonesia sangat luas tidak? Luas. Nah, beraneka ragam? Ya, sangat beraneka ragam suku, budaya, agama, dan bahasa. Jadi kita harus saling menghormati. Jadi toleransi itu sangat penting. Oke, sampai sini ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada. Karena tidak ada, kakak rasa kalian sudah cukup semuanya. Sudah mengerti? Ya. Oke, karena kalian sudah paham, kakak akan membagikan LKPD untuk kalian jawab. Jawab sesuai materi yang kita berikan tadi ya.
Wow, bagus-bagus sekali ya jawaban anak-anak sekalian mengenai pertanyaan mengenai pengertian toleransi dan sebagainya. Oke, terima kasih anak-anak sekalian telah mengerjakan soal yang Ibu berikan. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, ada yang berani untuk menyampaikan kesimpulan nggak untuk kegiatan hari ini? Oke, kepada siapa tadi namanya? Askia, boleh Askia. Intoleransi adalah sikap yang tidak boleh diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus selalu menghormati perbedaan yang ada. Oke, pinter. Beri atas dulu untuk Askia. Jadi, benar ya adik-adik, toleransi itu adalah sikap yang tidak boleh diterapkan. Yang harus diterapkan adalah toleransi, yaitu saling menghargai. Kita tidak boleh tidak menghargai perbedaan yang ada. Oke? Oke. Sekian perjumpaan kita pada kegiatan bimbingan kelompok kali ini. Kakak sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada adik-adik sekalian. Semoga ilmunya bermanfaat. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.